Istrinya hendak ikut turun, namun ibunya menahannya. Malam ini adalah malam yang kau dapatkan anugerah besar. Hari di mana kau akan mencapai puncak. Kamu jangan ikut-ikutan dalam keramaian ini. Tanpa disadari adegan ini, ternyata terlihat oleh Xiaohu yang baru pulang dari wajib militer. Saat semua orang berjalan mendekat ke arah mereka, wanita itu sangat ketakutan. Tapi untuk menenangkan istrinya, si paman berkata tidak apa-apa. Selama aku di sini, paman segera melepas sabuk pengamannya dan turun. Tapi tak disangka, wajah orang itu terlihat sangat tidak senang. Paman langsung meminta maaf. Dia memanggil, saudara. Istri saya mau melahirkan. Saya harus segera ke rumah sakit. Tapi yang didapat malah tamparan keras. Dengan sombong orang itu berkata, siapa saudaramu? Orang seperti kamu juga layak untuk dianggap sebagai saudara olehku? Jelas pria itu sama sekali tidak memandangnya. Sekarang sudah berani menabrak mobilku. Lalu dia mengarahkan pandangannya ke istrinya. Kalau nanti anakmu sudah genap sebulan, apakah kamu akan mengorbankanku ke langit? Jelas sekali mereka adalah sekelompok orang yang sewenang-wenang. Tapi pria itu tetap mengatakan pada istrinya untuk tidak khawatir. Lalu bangkit dengan senyuman menyambut. Seraya memanggil tuan muda ini. Kau lihat, semua ini adalah salah paham. Anda lihat, semua kerugian ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Bisakah kita belum sempat dia selesai berbicara? Nenek itu sudah memotongnya. Apa kau layak untuk bernegosiasi dengan Tuan Emma? Saudaraku bahkan menyuruhnya untuk segera berlutut. Terus-menerus mengakui kesalahan. Kepada pria itu, ia bilang, istriku benar-benar akan melahirkan, bisakah kita lewat dulu? Tak disangka, pria itu malah bertanya kepadanya. Inilah sikapmu saat meminta maaf? Segera setelah itu, pria itu memintanya untuk menundukkan kepalanya sedikit. Meskipun ini adalah penghinaan besar bagi si paman. Tetapi di hadapan orang-orang berkuasa ini, dia terpaksa harus menundukkan kepala. Namun segera setelah itu, tak disangka, seorang pria menginjak bahu seorang paman. Tanpa ragu ia memberitahunya. Inilah sikap yang seharusnya kamu miliki. Terlihat jelas bahwa orang ini hanya mengandalkan kekuasaan. Namun semakin dia begitu, pria itu semakin bersemangat. Tapi siapa sangka? Pada saat itu, sebuah permen lollipop langsung dilemparkan ke arah pria itu. Saat itu pria tersebut kebingungan. Dia berteriak, siapa itu? Ketika pria itu masih tidak mengerti apa yang terjadi. Pemuda itu berkata ini terjadi setelah nenek itu melihatnya dengan jelas. Sekejap kemudian dia langsung menamparnya. Dengan wajah penuh cemooh, dia berkata, oh kirain siapa? Ternyata teman lintah penghisap darah yang hilang 3 tahun. Siapa sangka nenek itu ternyata mertuanya. Satu kata, ibu, langsung membuatnya diam. Aku tidak punya menantu sampah sepertimu. Namun tiba-tiba pria itu juga memanggil, bibi. Dan bertanya, apakah ini putrimu? Suami tak berguna yang menghilang 3 tahun itu? Tanpa disadari, pemuda itu sudah sangat berbeda sekarang. Wanita tua itu langsung berkata, pembawa sial ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambut Emma Xiaoning. Aku jamin semua ini akan dimaafkan. Dan aku bisa memberimu kekayaan dan kemuliaan seumur hidup. Sambil mengejek dia berkata, bagaimanapun, nenek juga seorang yang mementingkan status. Berterus terang bisa mendapatkan perhatian dari Mas Xiao. Belum lagi bersujud dan berterima kasih. Hanya saja, pemuda itu sama sekali tidak menganggap orang-orang ini serius. Hanya seorang anak kaya biasa saja. Nenek itu bahkan mengira dia hanya berbohong. Hanya berpura-pura berkuasa. Sungguh menjengkelkan. Anak muda yang keterlaluan, hanya bisa dibilang ia berpikiran sempit. Kalau bukan karena kamu adalah ibu dari Yusin, aku sudah menamparmu 2 kali. Mendengar kata-kata ini, nenek itu langsung sangat marah. Apa dia benar-benar ingin memukulku? Anak muda itu sama sekali malas menanggapinya. Tapi pria itu malah sombong berkata, jadilah anjingku. Aku sedang memberimu muka. Tolong, saya mohon. Istri saya benar-benar akan melahirkan. Bisa tolong kasih kami sedikit belas kasihan? Sial. Kau hanya ingin melindungi orang rendah ini, kan? Hari ini saya akan mengajarkanmu apa itu kekuasaan yang luar biasa. Dan hasrat yang menjijikan. Akan segera menjadi milikmu. Tidak seperti sampah yang hanya bisa bicara besar. Kumohon biarkan aku pergi. Jangan sentuh, lepaskan aku. Sayang, jangan ke sana. Sayang. Sayang, perempuan jalang, lepaskan. Berani tidak? Pecundang, apa kau merasa putus asa? Inilah kekuasaan yang seumur hidup takkan pernah kau dapatkan. Kau yang sekarang, apa bedanya dengan ikan di atas talenan? Jangan buru-buru. Tunggu sampai aku selesai urusan dengan sampah ini. Baru aku bisa melayanimu dengan baik. Biar Yusin tahu siapa pilihan terbaiknya. Oh. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melayaniku. Cepat, jas hujan, cepat. Tidak baik, sesuatu terjadi.
Bajingan, cepat lepaskan tanganmu. Dasar pecundang, kalau berani bunuh aku saja. 11, cepat lepaskan tanganmu. 3 tahun yang lalu, Buddha meninggalkan aku dan keluarga Jiang yang hancur. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kenapa kau masih muncul? Begitu kau muncul, langsung melakukan kejahatan di jalan. Tapi segera menghilang. Dan juga tidak peduli dengan keluargaku. Kalau begitu, mengapa kamu menikah denganku sejak awal? Baiklah. Kakek Wang. Apa kamu tidak hanya mengincar uang keluarga Jiang? Keluarga Jiang hampir bangkrut. Kamu langsung melarikan diri. Kalau mau uang, bilang saja. Sekarang berlututlah. Berapapun yang kamu mau, aku akan berikan. Apakah kamu ingin mati? Lihat dia. Selama 3 tahun ini, berapa banyak kesulitan yang kamu alami untuknya? Bangkitlah. Kamu datang dan beritahu aku. Lihat apa yang terjadi. Kamu bisa tenang dan katakan kebenarannya. Aku akan segera mengurusnya. Tidak ada yang berani mengganggu keluargamu. Tenang saja. Di belakang keluarga MA ada dewa yang paling agung. Nona. Bodoh ini. Dia tidak berani bergerak. Nona, orang yang Anda minta untuk saya cari sebelumnya. Dia di mana? Di dekat jalan Jiuxia. Beli, kita pergi mencarinya. Tadi aku secara tidak sengaja bertabrakan dengan Ma Shuai. Ma Shuai awalnya ingin membiarkanku pergi. Dia muncul. Dia ingin memeras. Ma Xiao ingin uang. Ma Xiao tidak mau datang untuk berdebat. Hasilnya dipukul olehnya. Sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Ada saksi dan bukti lengkap. Orang-orang, datang. Hancurkan dia untukku. Kamu masih ingin keras kepala? Aku keras kepala. Kenapa? Mengapa kamu tidak percaya padaku? Apapun yang mereka katakan, kamu percaya. Tapi apapun yang aku katakan, kamu tidak percaya. Bagaimana aku bisa percaya? Ketika keluarga yang ditekan. Kamu di mana? Ketika aku sendirian dan tak berdaya. Keluarga Jiang dan aku sudah lama hancur. Sekarang, Ma Xiaodun adalah orang yang membantuku mengajukan permohonan ke Shengli untuk Ciun Feng. Tapi kamu sama sekali tidak bertanggung jawab. Mengabaikan semua norma. Bahkan tanggung jawab dasar sebagai suami pun tak bisa kau penuhi. 3 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun. Kini dengan susah payah aku mencoba memulihkan nama keluarga Jiang. Untuk maju selangkah lagi, kau malah bikin keributan. Tolong, jangan ganggu aku lagi, boleh? Chen Ye. Yusin sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak memanfaatkannya. Jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kesempatan ini perlu bantuanmu. Yusian. Jauhlah darinya. Agar keluarga Jiang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk persahabatan ini. Tapi kamu masih keras kepala. Aku tidak bisa mendorong keluarga Jiang ke tangan Dewi. Anak itu awalnya menyerangku. Kamu bahkan berani tidak hormat pada Dewi. Kamu tak akan bisa menebus dosamu bahkan 100 kali mati. Orang-orang, bunuh dia. Hentikan. Hentikan. Mundur dari sini. Akhirnya kutemukan kamu. Aku gadis kecil dari keluargamu dulu. Kurang ajar, berani sekali bicara begitu pada nona kami. Tak apa. Dulu kamu menyembuhkan penyakitku dan pergi tanpa pamit. Aku pernah bilang, setelah dewasa aku akan membalasnya dengan hidupku. Bukan begitu. Kalian ini lagi main drama apa sih? Kamu suruh aku berhenti, atas dasar apa? Melihat situasi ini, sepertinya tidak akan berhenti dengan mudah. Kalau begitu, silakan sebutkan harganya. Kamu mau sebutkan harganya? Dia hanya seperti serigala berbulu domba. Apa kamu benar-benar layak membantunya? Kamu ini siapa sih? Aku adalah penguasa darurat maritim. Master keluarga Ma Dashao. Dewi adalah penghargaan di belakangku. Jangan mengangkat diri sendiri. Dewi tak akan melayani orang sepertimu. Di sini ada 10 juta. Lebih dari cukup untuk membeli mobilmu. Terima kasih, Nona.
atas kemurahan hati Anda. Orang kecil tidak akan melupakan ini. Cepat bangun. Bagaimana dengan persahabatannya? Nona, kami sudah membantumu menyelesaikan masalah besar. Ya, bukan kau yang memukulnya. Pengemis itu di mana? Di pesta malam ini, dia melakukan kekerasan di jalan. Dia pasti akan mendekam di penjara ini. Saya katakan di sini ada pengawasan. Nanti jika diperiksa, kebenarannya akan terungkap. Sepertinya kamu bersikeras untuk ikut mengubur dia. Bodoh. Jangan kira dengan mencari seorang wanita jalang kamu bisa sombong. Kamu tak tahu diri. Tutup mulutmu, putrimu. Saya hanya mengatakan beberapa kata tentang wanita jalang ini. Dia sangat marah padaku. Dia berani bersikap sembrono di depanmu. Apa kamu masih bisa bertahan? Dia adalah leluhur yang kamu sebutkan. Fashao benar. Dari awal sampai akhir, ini semua kesalahanku. Inilah hidup yang kau inginkan. Sekarang sudah tidak penting. Selamat. Kamu menemukan pria kaya lagi. Kini, ayo kita bercerai. Tenang saja. Aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Hei, aku salah. Maaf, bahkan jika kamu segera berkata sesuatu sekarang. Kamu harus bercerai dariku. Sadarlah akan kenyataan. Anak kita, Yusin, hanya dalam 3 tahun, telah menghidupkan kembali keluarga Jiang. Menjadi bagian dari kemenangan. Segera mendapatkan pengakuan dari Nyonya Dewa. Mendapatkan penghargaan. Mungkin Yusin ya? Nanti akan dipilih oleh Dewa Zixiao. Menjadi istri dewa yang unik dan tak tertandingi. Nanti ya, demi kebahagiaan Yusin. Aku terpaksa harus merelakannya. Dan kamu, hanyalah serigala putih yang memukuli wanita di tengah kekacauan dunia. Kamu tahu bahwa keluarga Jiang kami sekarang sangat berbeda. Kamu ingin kembali dan mendapatkan bagiannya, kan? Oh, tidak heran kamu. Sampah, tiba-tiba kembali. Ternyata begitu ya? Bukankah itu hanya tentang uang? Aku punya banyak uang untuk diambil. Hahaha, diambil. Uang, status, dan kekuasaan di matamu. Di depan saya hanya segenggam abu jerami. Vertikal lalu hancur. Menyedot darah masih ingin tampil juga, agak punya muka. Kini, kalau kamu masih punya muka, segera cerai dengan Yu King. Kini, sekarang kita sakit. Cerita tidak bisa dilanjutkan. Hidup yang berbeda tidak bisa dilanjutkan. Saat kata-kata ini diucapkan, ketika kakek berkata, bisa membantu Jiang Xia sedikit. Saya percaya. Tapi ternyata bukan bergantung pada diri saya sendiri. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan. Semoga kau tidak menyesal. Kami menganggap bahwa Yusin di rumah kami telah terbuang sia-sia 3 tahun masa mudanya karena kamu. Jika tidak mendapatkan bantuan segera, tidak tahu akan jadi seperti apa akibat kamu. Jangan terlalu mencolok. Supaya tidak ada yang mendengar dan menyakiti harga dirinya. Nona ini, meskipun saya tidak tahu siapa kamu, tapi jangan sekali-sekali kau tertipu oleh identitasku. Seumur hidupmu pun takkan bisa menjangkau. Apa yang kau katakan benar. Kau dan kami memang berbeda jauh dalam hal status. Apa yang kau banggakan? Nantikan saat Yusin menerima penghargaan malam ini. Mendapat perhatian dari Tuan Xixia. Saat itu, kau bisa mati bersamanya. Kamu begitu yakin dia bisa mendapatkan penghargaan dari Qiling. Malam ini Dewi akan datang. Dan keluarga MA mengundang Yusin untuk menghadiri jamuan malam. Dan penghargaan ini adalah titah dari Tuan Besar sendiri. Ini adalah batasanmu untuk melakukan kejahatan. Sekarang berlututlah. Demi wajah Yu King, aku masih bisa memaafkanmu. Kalian sepasang manusia tak tahu diri. Menggonggong tanpa henti. Siapa yang berlutut belum tentu. Masih saja pamar kata-kata. Membunuhmu semudah menginjak semut. Coba saja kalau berani. Cukup sudah. Bisakah sedikit dewasa? Jangan kekanak-kanakan begitu. Aku kekanak-kanakan? Dari awal sampai akhir, apa kamu pernah mempercayaiku? Apa yang kamu perhatikan selain kekayaan dan kemewahan? Sampai sekarang aku masih belum mengerti. Yang aku tidak mengerti adalah keluargamu, keluarga Jiang. Kamu, Jiang Yusin. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Pelacur dan anjing. Bersama selamanya. Masalah datang dari mulut. Kamu bahkan tidak mengerti hal sederhana ini? Yang mulia, lihat bagaimana wanita jalang itu memukulku. Kamu harus membelaku sampai akhir.
Dasar pecundang. Jangan berpikir bahwa kamu menganggap aku orang hina, lalu bisa bertindak sesuka hati. Kalau begitu, biarkan aku lihat kemampuanmu. Lagi pula, itu semua adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Zi, meskipun ibuku mungkin tadi menyinggung perasaanmu, tapi kamu juga tidak seharusnya menghentikannya untuk memukul, kan? Kamu benar. Seharusnya aku memang mendengarkan perintahmu. Diam-diam terima omelan, lalu berlutut meminta maaf kepada Masya. Benarkah? Kenapa kamu harus berargumen dengan keras? Berargumen dengan keras. Karena kita sudah membedakan batas. Saya tidak akan sopan padamu lagi. Panggil orang untuk menghabisinya. Saya lihat siapa yang berani melakukan itu padanya. Klik di sini untuk menonton semua konten menarik berikutnya. Anak kecil, sekarang berlututlah. Jadilah janda saya. Saya jamin semuanya akan baik-baik saja. Saya akan memberimu kemewahan seumur hidup. Bagaimana? Haha. Kalau bisa langsung dihargai, kenapa tidak cepat-cepat ikut bersamaku? Seorang anak kaya dari singa laut. Pembual hanya bisa berlagak. Sangat menjengkelkan. Kamu benar-benar pendek pandang. Kalau bukan karena kamu adalah Ibu Yusin. Aku sudah memukulmu. Kau yang tidak berguna ingin memukulku. Hidup yang penuh harapan. Aku suruh kamu jadi anjingku. Itu sudah memberi kamu muka. Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Kalau tidak, kamu pikir bisa pergi dari sini. Hanya keluarga MA kecil. Di mataku kalian itu seperti anak-anak cacat. Sebentar lagi ibu datang sendiri untuk melayani Anda. Menjadi majikan segera. Kumohon, istri saya benar-benar akan segera melahirkan. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni kami. Bocah tak berguna. Bukankah kau hanya ingin melindungi rakyat jelata ini? Hari ini akan kuajari kau apa artinya kekuasaan besar. Licik dan bernafsu. Tuan muda MA memang tetap yang terbaik. Tidak seperti sampah lain yang hanya bisa omong besar. Fei mengejar kalian. Tolong lepaskan kami. Jangan bergerak, lepaskan aku. Istriku. Jangan ke sana. Istriku. Istriku, wanita nakal. Segera laporkan ke polisi untukku. Sudah lihat? Dasar pecundang. Merasa putus asa, bukan? Inilah kekuasaan yang seumur hidup tak akan bisa kau dapatkan. Sekarang, kamu. Apa bedanya dengan ikan di atas talenan? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku selesai dengan pecundang ini. Aku bisa menyambutmu dengan baik. Biarkan Yusin tahu siapa yang menjadi pilihan terbaiknya. Baik. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan padaku. Yusin cepat. Tidak baik, ada masalah. Sial, kamu brengsek, cepat lepaskan tanganku. Omong kosong, kalau berani bunuh aku saja. Sini, cepat lepaskan tanganmu. 3 tahun lalu kau pergi tanpa pamit. Meninggalkan keluarga Jiang yang hancur ini. Aku tidak menyalahkanmu. Lalu kenapa kau kembali muncul? Begitu muncul, kau langsung bertindak kasar di jalan. Membunuh tanpa henti. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Yusin. Saya ingin mendengar penjelasanmu. Sekarang juga. Ya, minta maaf sekarang. Saya minta maaf. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa harus minta maaf? Kau selalu begini. Kau tidak pernah memikirkan perasaanku. Kamu juga tidak peduli pada keluargaku. Kalau begitu, kenapa dulu kamu mau menikah denganku? Baiklah. Pangeran. Bukankah kamu tertarik pada uang keluarga Jiang? Keluarga Jiang hampir bangkrut. Lalu kamu kabur begitu saja. Kamu mau uang? Katakan saja. Sekarang berlutut. Berapapun yang kamu mau, akan kuberikan. 30.000. Mimpi saja. Lihatlah, selama 3 tahun ini, berapa banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan untuknya. Kamu berdiri. Kamu datang dan katakan padanya apa yang terjadi tadi. Kamu tenang dan katakan saja kebenarannya. Ada Emma Xiao di sini. Tidak ada yang berani menyentuh keluargamu. Tenang saja.
Di belakang keluarga MA saya, ada Dewi Agung yang tertinggi. Si pengecut ini. Dia tidak berani menyentuhmu. Nona, orang baik yang Anda minta saya cari sebelumnya. Dia berada di seberang jalan dari Dedonglu. Bailey, kita pergi mencarinya. Tadi aku tidak sengaja menabrak Ma Shuai. Ma Shuai sebenarnya ingin membiarkanku pergi. Dia muncul. Dia ingin melakukan pemerasan. Ma Xiao ingin uang. Ma Xiao tidak mau mendekat untuk berdiskusi. Hasilnya, dipukul olehnya. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Ada saksi dan bukti yang lengkap. Seseorang. Hancurkan dia. Masih ingin terus membangkang? Aku membangkang? Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Apapun yang mereka katakan, kamu percaya. Tapi apapun yang aku katakan, kamu tidak percaya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Saat keluarga yang diintimidasi, di mana kamu? Saat aku sendirian dan sulit tidur, di mana kamu? Di saat tengah malam aku paling butuh perhatian, di mana kamu? Selama 3 tahun ini. Kalau bukan karena Ma Xiaobang membantu, saya dan keluarga Jiang sudah lama hancur. Sekarang, Ma Xiaodun membantu saya memohon penghargaan kepada dewa. Namun anak-anakmu tidak tahu aturan. Bahkan tidak mampu menjalankan tanggung jawab paling dasar sebagai suami. Sudah cukup sejak 3 tahun yang lalu. Jiang. Sekarang saya akhirnya sulit untuk menghidupkan kembali keluarga Jiang. Saya ingin melangkah lebih jauh. Tapi kamu sudah membuat keributan. Tolong jangan menyusahkan saya lagi, ya? Tianyi dan Yusin sudah memberimu kesempatan. Ini adalah kesalahanmu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Jadi jangan salahkan saya. Jangan berlebihan, kesempatan ini harus aku ambil. Yusin, kamu harus menjauh darinya. Agar keluarga Jiang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk persahabatan ini. Tapi kamu masih terjebak dalam kebodohan. Aku tidak bisa mendorong keluarga Qiang ke arah Dewi. Anak ini mulai memukulku. Apakah kamu masih berani tidak menghormati Dewi? Kamu sia-sia. Kamu tidak bisa membayar hutangmu. Seseorang, bawa dia pergi. Pertahankan sampai mati. Berhenti. Mundur. Akhirnya kutemukan kamu. Gadis kecil keluarga Liang dulu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada nona kami. Tuan Wu. Waktu itu kamu menyembuhkan penyakitku lalu pergi tanpa pamit. Aku pernah bilang, setelah dewasa aku akan menyerahkan diri padamu. Bukan begitu. Kalian ini lagi main drama apa sih? Apa alasanmu menyuruhku berhenti? Kelihatannya kamu tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu, sebutkan saja harganya. Saya akan memberi harga. Kalau bukan dia, berarti dia hanya serigala yang tak berterima kasih. Apakah membantu dia itu layak? Siapa kamu sebenarnya? Saya adalah orang kaya darurat dari keluarga Hai. Mengalir dari keluarga besar MA. Godes adalah Chos yang ada di belakang saya. Kurangi sedikit pujian untuk diri sendiri. Dewa perempuan mana mungkin bukan seperti dirimu. Ini ada 10 juta. Bisa membeli 1 mobil dengan sisa yang banyak. Terima kasih, Nona, atas budi baik Anda. Saya tidak akan melupakan ini. Segera bangkit. Bagaimana dengan persahabatan ini? Nona di rumah saya telah membantumu menyelesaikan masalah besar. Betul, betul, betul. Bukan kamu yang mengusir pengemis itu. Malam ini, di tengah pesta, melakukan tindakan kekerasan. Dia sudah pasti akan masuk penjara. Saya katakan di sini ada kamera pengawas. Nanti jika diperiksa, kebenarannya akan terungkap. Sepertinya kamu bersikeras ingin ikut terjerat. Bodoh, jangan kira hanya karena kamu punya wanita cantik di belakangmu. Kamu bisa mengabaikan semuanya. Diam kau dan anakmu. Aku hanya berkata sedikit tentang rubah betina ini. Dia langsung galak padaku. Yusin, dia berselingkuh di depan matamu. Kau masih bisa tahan? Dia itulah yang kau sebut leluhurmu. Kaisar benar. Dari awal sampai akhir,
Hanya aku yang merusak diriku sendiri. Jadi, beginikah pemahamanmu tentangku? Sudah tidak penting lagi. Selamat ya. Kau menemukan pria kaya lagi, Qin. Yi, ayo kita bercerai. Tenang saja, aku akan memberikan kompensasi yang cukup. Cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Hei, aku salah. Maafkan aku. Sekarang kamu hanya berkata satu kalimat. Dan ingin bercerai denganku. Lihatlah kenyataannya. Hanya dalam 3 tahun, dengan hatimu. Keluarga Jiang bangkit kembali. Dan masuk ke kalangan atas. Aku akan segera membuatkanmu istana. Mendapatkan pengakuan dari Nyonya Dewa. Mendapat penghargaan angin. Siapa tahu Reinsin nanti akan dipilih oleh Dewa Zixia. Menjadi satu-satunya Nyonya Dewa. Nanti ya. Demi kebahagiaan Reinsin, aku hanya bisa merelakannya. Sedangkan kamu hanya seekor serigala yang membuang wanita yang terabaikan. Kamu tahu bahwa keluarga Jiang kami sekarang sudah berbeda. Kamu ingin kembali untuk mendapatkan bagian dari itu, kan? Oh, pantas saja kamu, orang tidak berguna, tiba-tiba kembali. Ternyata begitu ya? Bukankah itu soal uang? Akan ada banyak uang yang bisa didapatkan. Hahaha. Didapatkan. Uang, kecantikan, dan kekuasaan yang kamu lihat. Di hadapanku tak lebih dari seikat rumput kering. Menghitung secara lurus. Berlagak sok meski menghisap darah, coba punya rasa malu. Sanyi, kalau kamu masih punya rasa malu, maka segera ceraikan Yusin. Sanyi, jika sekarang perbedaan statusnya terlalu jauh, tak bisa dilanjutkan. Ceraikan saja. Kita memang berbeda. Tidak bisa terus begini, kita bercerai saja. Dulu kakek bilang, kamu bisa membantu keluarga Jiang. Aku percaya. Tapi nyatanya, aku harus bergantung pada diri sendiri. Ceraikan saja. Baik. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Harap kamu. Jangan menyesal. Kamu sudah menyia-nyiakan 3 tahun masa muda Yusin. Kalau bukan karena bantuan M. Ashang. Entah apa yang akan terjadi karena terhambat olehmu. Rendah hati, rendah hati. Supaya tidak ada orang bodoh yang mendengarkan dan merusak harga dirinya. Nona ini, meskipun saya tidak tahu apa statusmu, tapi kamu jangan sampai tertipu olehnya. Status saya tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Apa yang kamu katakan tidak salah. Kamu dan kami memang memiliki status yang sangat berbeda. Tikus berbulu, apa yang kamu banggakan? Tunggu sampai Yusin mendapatkan penghargaan malam ini. Ketika dia mendapatkan perhatian dari Tuan Xixia, kamu bisa memeluknya dan mati bersamanya. Apa kamu begitu yakin dia bisa mendapatkan perintah penghargaan? Malam ini adalah malam Dewi. Saya sudah meminta keluarga Emma untuk mengundang Yusin ke pesta makan malam. Dan ini adalah hadiah yang ditetapkan langsung oleh Yang Mulia. Inilah batasanmu dalam berbuat jahat. Sekarang berlutut. Aku masih bisa memaafkanmu demi Reinsin. Kalian pasangan anjing ini tidak tahu diri. Menggonggong dengan keras. Siapa yang berlutut belum tentu. Masih saja berdebat dengan kata-kata. Membunuhmu semudah menginjak seekor semut. Kalau begitu, silakan coba saja. Cukup, Kingi. Bisakah kamu lebih dewasa? Jangan begitu kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan? Sejak awal, apakah kamu pernah percaya padaku? Di matamu, selain kekayaan dan kehormatan, apalagi yang kau pedulikan? Sampai sekarang aku masih belum mengerti. Yang tak kupahami adalah keluargamu, Jiang. Dan juga hatimu, Jiang. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu dengan sabar. Dua penipu busuk. Semoga langgeng selamanya. Bencana datang dari mulut. Apakah kamu tidak mengerti prinsip yang sederhana ini? Yang Mulia, lihatlah wanita hina itu yang memukulku. Apakah kamu masih ingin mengikatku untuk mengambil keputusan? Kau ini pemboros. Jangan mengira wanita hina ini di tubuhmu bisa berbuat semena-mena. Mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Lagi pula, itu juga akibat ulahnya sendiri. Kinye, meskipun ibuku baru saja bertengkar dengannya, kamu seharusnya tidak menghina dan memukulnya, kan? Kamu benar. Seharusnya aku mengikuti perintahmu. Diam dan menerima hinaan. Lalu berlutut dan minta maaf pada Emma Shan. Kamu tidak apa-apa? Mengapa kamu harus berdebat dengan cara yang tidak masuk akal? Berdebat dengan cara yang tidak masuk akal. Baiklah. Karena kita sudah membedakan batasan, maka aku akan bersikap sopan padamu. Seseorang, buat dia hilang. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukannya.
Bodoh, kamu sudah selesai. Ini adalah putri bangsawan dari ibu kota kekaisaran. Dan juga adik dari Perdana Menteri saat ini. Mereka pasti sudah tahu kalau orang ini yang tak berguna. Tidak menghormati sang dewi dan paduka. Hormat. Mereka datang untuk menuntut keadilan. Kalau kamu minta maaf sekarang, nanti aku bisa membelamu. Tidak perlu. Sekalipun Zhao Tianruan harus berlutut di hadapku. 3 putri baru saja menjadi pecundang. Dia tidak hanya menghina raja, tapi juga menghina nona dewa. Oh, dia bahkan bilang apa? Dia juga bilang, meskipun kakak Anda, Tuan Zhao Tian, datang, dia tetap harus berlutut untuk berbicara dengannya. Apakah Anda tahu dia siapa? Dia adalah seorang pemboros dari keluarga Jiang. Terus menjadi penghisap darah, ayah. Segera pergi, penghisap darah, hahaha. Aku lupa kamu. Apakah istrimu marah hari ini? Dia akan segera dipukul, ya. Kau sekarang di rumah, jangan bergerak, orang bodoh ini. 3 putri yang bersahabat. Dia bicara omong kosong. Jangan percaya itu. Kau tahu siapa kami? Aku tahu. 3 putri itu adalah saudara perempuan Zhao Tian. Nilai dari identitas. Kekuasaan yang sangat membingungkan. Jenderal besar tahu. Apakah kamu masih berani menyebutkan aturannya? Sepertinya kalian dari keluarga Jiang sangat berani. Atau apakah kalian tidak menganggap kami serius sama sekali? Zhao Tian yang mengirim kalian datang. Kakak Qin meminta kami datang untuk belajar dari Anda. Kamu berani membatalkan pernikahan dengan Tuan Qin. Benar-benar tidak tahu diri. Melihat kamu tadi belajar untuk Tuan Qin. Lepaskan dan pergi. Oh iya, terima kasih sudah bercerai dengan mantanmu. Memberi kami 3 kesempatan. Kenapa bisa begini? Apakah aku yang salah? Yusin, kamu tidak salah. Sampah itu hanyalah benalu yang tidak tahu berterima kasih. Malam ini kamu mendapat anugerah resmi. Dan dukungan dari kuil Zixia. Bahkan Perdana Menteri sekalipun tidak pantas untuk sejajar denganmu. Betapa beruntungnya Wang Dao yang tidak jelas ini. Hingga menarik perhatian ketiga nona dari keluarga terhormat ini. Kini, aku akan membuktikan kepadamu bahwa hanya dengan mengandalkan diri sendiri bisa mencapai puncak. Tak kusangka kau punya begitu banyak teman wanita. Hebat juga ternyata. Kalian salah paham atau apa? Nona kalian cemburu, ya? Kalian pikir bisa merebut nona kami? Menurutku. Lalu apa? Lagi pula, penampilan dan latar belakang keluarga kami tidak kalah dari kalian. Kami tidak kalah dari keluarga kalian. Tepatnya. Tuan Qin, jika anak Anda mengirimkan undangan kemarin untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga 3 orang desa ini, apakah kalian salah paham? Dia itu cuma pria pengecut yang bergantung pada wanita. Jika kalian bertiga tidak percaya, bisa tanya pada rakyat jelata itu. Istriku benar-benar akan melahirkan. Tolong kasihanilah orang biasa sepertiku. Biarkan kami pergi. Jawab saja apa yang ditanya oleh Jianmin. Mau mati? Tutup mulut. Benar-benar akan melahirkan. Iya. Barusan aku hanya ingin memindahkan mobil. Tapi Marshal ini keluar. Dia menghentikan kami. Menghina kami habis-habisan. Menyuruh kami pergi. Pak Qian adalah orang yang baik. Tadi itu adalah ancaman terhadap hidupku yang terhormat. M.A. Itulah sebabnya aku berkata kasar padanya. Diam. Apa yang kau bicarakan? Jangan bicara di sini. Tidak ada hakmu untuk berbicara. Segera atur taksi untukku, Qin. Sekarang, apakah kau percaya? Inikah yang disebut keluarga terhormat di ibu kota? Hanya akan menyalahgunakan kekuasaan. Yang mulia, rakyat biasa membalas kami. Hanya karena wajah tampan ini. Dulu, kini memang tidak memerah saya. Semua ini adalah akibat dari dosa saya. Saya pantas untuk dipukuli. Mereka yang mulai, saya yang menanggung. Sekarang, apakah kamu puas? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu hebat. Ada putri keluarga Zhao yang mendukungmu. Bukankah kamu hanya ingin mempermalukanku? Selamat, kamu berhasil. Jiang Yusin. Aku beritahu kamu. Aku tidak pernah berniat mempermalukanmu. Justru tidak percaya terus-menerus. Benarkah? Jadi saya tidak percaya kata-katamu. Apakah kamu bahkan ingin saya memukulmu? Apakah mereka harus membuat keluarga Jiang terhina sepenuhnya?
Qinye, jangan terlalu berlebihan. Kamu boleh mencemarkan namaku. Tapi jika kamu ingin menyerang keluarga Jiang, saya akan melawanmu. Aku tidak pernah menindas siapapun. Sebaliknya, kamu yang terus mencari masalah. Hei, berhentilah berpura-pura jadi orang baik. Jangan menjijikan. Katakanlah, sebenarnya, bagaimana? Agar kamu bisa membantuku. Kapan aku pernah begitu? Jika kamu ingin pergi, beritahu kapan saja. Jangan pura-pura, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Satu persatu, cukup atau tidak? Katakan saja. Uang dan kekuasaan keras kepala di hadapanku. Termasuk perencanaan serangan dan pertahananmu. Itu semua sudah kuatur. Apalagi yang harus dilakukan? Pemikiranmu sudah tidak lagi memenuhi posisimu. Jadi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya semua padamu. Sungguh keterlaluan. Rencana ini jelas-jelas aku yang mengaturnya. Supaya Nona Shen dapat mencari obat untuk Sun. Yang mulia, kamu terus-menerus mengatakan bahwa 1000 pedang dapat menyelamatkan. Mengapa aku tidak pernah menyebutkan? Keluarga MA yang sederhana ini, apa keistimewaannya? Sehingga membuat tuanku memberikan kehormatan sebesar ini. MA Xiao memang memiliki bisnis yang penting. Jika dia saja tidak layak, apakah orang yang tidak tahu berterima kasih itu layak? Meskipun aku tidak tahu siapa penolong itu. Tapi selama dia berkata demikian, aku percaya. Tidak seperti seseorang yang tidak percaya pada prianya sendiri. Malah percaya pada orang luar yang tidak jelas. Siapa yang berteriak di sini? Wu Zizhao. Cepat selesaikan. Jika berniat melawan, bunuh di tempat. Tidak. Itu paman saya. Pelaut dari Jiangnan juga akan mati kesakitan. Orang yang ingin aku mati, bukanlah pemegang kendali ekonomi dunia. Melainkan Zhu Gishou, musuh gajah. Hanya sekadar anggota keluarga Shen dari Jiangnan. Aku memang tidak pernah berubah. Masih berani bicara besar di sini. Hati-hati, bisa saja hidupmu tak terjamin. Aku ingin lihat, siapa yang berani masuk kamar ini. Tahukah kau, Yu Xinku? Sekarang tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kalian berani sekali. Dari dulu sudah kudengar, adik perempuan Perdana Menteri Zhao Tian itu memang manja dan suka semaunya. Perilaku sembarangan. Hari ini saya benar-benar melihat. Paman itu memang seorang pengecut. Memanfaatkan perlindungan mereka. Menjegal saya di jalanan. Paman, kamu datang di waktu yang tepat. Sungguh tidak mengenal hukum. Minum sambil mabuk. Keponakanmu harus dihukum. Aku akan membantumu mendidiknya. Apa aku tidak seharusnya berterima kasih padamu? Besarnya kecilnya. Datanglah, kau seperti Kuo Lua menyelamatkan kakek, harus mati juga. Si keempat. Hahaha, lucu sekali. Kenapa kalian ingin menguliti pedang itu? Atau memang sama sekali tidak menghargai orang tua kami? Kau jelas sedang menuduh tanpa bukti. Lalu bagaimana? Meskipun aku tidak bisa bergerak melawan kalian bertiga, tapi membunuh beberapa orang bodoh ini bukanlah masalah. Dengan kamu yang konyol ini, mengapa kau tidak mau mengalah? Apakah kau ingin mencari kematian? Sekali tidak sependapat langsung bunuh orang. Kalian tidak terlalu angkuh, ya? Bodoh, memang kamu cantik. Aku kasih tahu kamu. Jangan sembarangan, kalau tidak, aku kasih kesempatan untuk nyonya di rumahmu. Keluarga Liu menyajikan tuanku. Aku mati juga tidak setuju. Minum toast tidak mau. Minum minuman hukuman. Tidak ada senyum yang keluar dari mulut anjing. Segera minta maaf kepada Lia. Masih berani mengancam saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak sopan sekali. Hanya dengan mulutmu ini. Hahaha, tidak buruk. Dengan satu perintah saja aku bisa menenggelamkanmu. Tuan Shangqiu, ampunilah aku. Istriku akan melahirkan. Demi anakku yang belum lahir itu. Ampunilah kami. Lepaskan kau. Jangan minta belas kasihan mereka. Semakin kamu seperti ini, semakin mereka akan mengambil keuntungan. Kalau begitu, aku akan berbaik hati. Ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ambil itu. Bunuh dia. Bunuh dia, maka keluarga kita akan aman dan tentram. Hahaha. Benar.
Tidak salah, hahaha. Yuxian, lihat dengan jelas. Mereka adalah apa yang kau sebut sebagai Qian Kun. Sekelompok yang merasa diri mereka hebat. Hanya menyalahkan Qing Yun yang lemah. Terjatuhnya Qing Yun. Kamu masih tidak mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahan? Berapa banyak orang lagi yang ingin kamu celakakan? Dulu aku pernah mengangkat pedang, menghadapi 80.000 tentara di bawah langit. Memintaku menundukkan kepala. PI besar. Sungguh sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Dewa Zixia? Sia-sia saja, masih saja sombong. Kau hanyalah anjing hitam yang dipelihara oleh keluarga Jiang. Melihat betapa kerasnya kau beraksi. Serahkan wanita milikmu dengan patuh. Lalu hancurkan kedua kakimu. Aku bisa mempertimbangkan. Lupakan, sepertinya sudah saatnya mengganti orang di provinsi Jiangnan. Apa yang dikatakan sang dermawan adalah benar. Kalau tidak, siapa tahu dia akan mencelakai berapa orang lagi. Kurang ajar, berani-beraninya tidak tahu diri. Serang dia, bunuh dia. Maaf sekali. Tuan Qin, tenang saja. Barusan saya sudah menelepon, kakak saya akan datang. Kenapa kamu begini sekali? Sudahlah, adik kedua. Dia juga orang yang bernasib malang. Apa salah saya? Bukankah saya hanya ingin membawa istri saya ke rumah sakit? Apakah rakyat miskin seperti kami harus mati? Kamu tidak salah, yang salah adalah mereka. Hari ini, saya pasti akan memberi kamu jawaban. Kata-kata yang bagus, apa para bangsawan terlahir istimewa? Selama aku di sini, lihat siapa yang berani membuat keributan. Tuan Bie, Anda benar-benar orang yang sangat berpengaruh. Tenang saja, hari ini aku pasti akan mengembalikan dunia yang adil. Sepertinya urusan maritim ini bukan sekadar orang yang tidak berdaya seperti Kuyuan. Menyia-nyiakan waktu. Kini, jangan berpikir naif. Bahwa seorang pemanah kecil akan menjadi penyelamatmu. Haha, tanpa pemanah, apakah kamu tahu siapa kami? Saya tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Jika melanggar, maka harus menerima sanksi hukum dari dinasti Xia. Kata-kata yang bagus. Hukum dinasti Xia tidak akan ditendang oleh siapapun. Pelanggarnya pasti akan aku biarkan hancur. Apakah Qin Yi sampai sekarang masih belum melihat situasi sebenarnya? Kalau terus begini, kau akan mati. Seperti anak kecil 3 tahun mencoba pamer di depan saya. Tuan Xian tampan sekali. Lin He, apa kau bisa melindungi semua ini? Sebagai pejabat baru, aku sudah diremehkan sejak awal. Bagaimana nanti ke depannya? Siapa kau? Aku selalu adil dan tidak memihak. Menyayangi rakyat seperti anak sendiri. Bahkan mendapatkannya dari sang guru negara. Menarik, kau juga mengenal sang guru negara. Hebat sekali. Saya beruntung pernah bertemu. Saya adalah seorang menteri. Kau siapa lagi? Berkepura-pura. Saya adalah Menteri Duan. Selamat datang, silakan mendekat. Baru tahu siapa saya. Bermain-main di sini. Entahlah, siapa ayahku ini. Siapa orang ini? Sangat terhormat, pelayan takut. Pelayan. Pelayan masih berpura-pura. Nah, untung kamu sudah cerai dengan pria pengecut itu. Kalau tidak, yang menyinggung orang besar itu adalah keluarga kita, keluarga Zeng. Sekarang sudah tak ada hubungan dengannya lagi. Bagus kalau begitu. Tuan, saya tidak tahu itu Anda. Ini benar-benar kelalaian. Sekarang tahu harus bagaimana? Hamba mengerti. Kamu berani sekali. Berani buat keributan di sini. Tahukah kamu ini adalah penghinaan? Saudara Yu, mana berani saya? Istriku sebentar lagi akan melahirkan. Mana mungkin saya mempertaruhkan nyawa istri dan anakku? Tolong, Yang Mulia King Tian, mohon pertimbangkan dengan baik. Kata-kata tidak ada buktinya. Harus melakukan sendiri. Kembalilah. Tunggu sebentar, di depan kalian. Mari semua lihat bagaimana nasib keuangan. Bapak sudah meninggal, tidak akan membiarkan mereka menang. Haha, kamu memang sangat kejam. Tuan, orang-orang nakal ini harus diajari dengan baik.
Kalau tidak, apa saja akan terjadi? Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Baik, apa yang kamu katakan? Aku di Luo-Luodi. Kamu benar-benar seperti binatang buas. Yang mulia, jangan lakukan ini. Tolong lepaskan kami, aku mohon. Kamu, San Gui besar. Berhati ular dan kalajengking. Tidak takut orang akan mencemooh kalian? Coba saja, kamu pasti mati. Orang seperti kamu, sampah masyarakat. Dulu di perbatasan, aku tidak tahu berapa banyak yang kubunuh. Pasti sering melakukan hal-hal keji yang melawan nurani. Apakah kini adalah penjaga perbatasan? Tuan, bukankah kali ini Anda terlalu cepat memutuskan? Zhang Yuxian, sebaiknya kamu sadar dengan statusmu. Keluarga Jiang kalian sekarang baru saja masuk ke kelas bawah Haisi. Apa hakmu ikut campur dalam urusan ini? Melihatmu yang masih muda dan memperdebatkanmu. Pergi menjauh dariku. Apa kamu takut aku akan menarikmu ke dalam masalah? Aku takut kamu yang tidak bersalah. Emma Xiao, aku sarankan kamu jangan mengerti. Mengerti, Paman? Iya. Li Xin, apa kamu gila? Jangan bilang lagi, jika kamu masih membantu sampah ini berbicara. Aku takut aku akan menangkapmu dan membunuhmu juga. Bagaimana aku bisa mengerti? Aku menghormati kamu, anak perempuan yang tidak tahu balas budi ini. Apa kamu ingin ibuku mati di hadapanmu? Aku mengubur diri di rumah ini, bersama dengan sampah ini. Kinyu, jika kamu benar-benar punya kemampuan, sudah cukup. Apa yang masih aku harapkan? Cih, nanti akan kubunuh satu persatu semut di depanmu. Sudah kubilang, matilah kau, dasar hantu. Kalau begitu, akan kupotong urat tangan dan kakimu dulu. Biar kau jadi orang tak berguna seumur hidup. Hidup dalam ketakutan karena menantangku selamanya. Bagaimana kalau jadi penambang? Maksudmu apa? Jalur utara tidak dihitung. Pemenang adalah tambang. Sisa hidupmu. Pergilah gali batu bara. Dikenakan hukuman ini. Berkata sembarangan. Menggoda nyawa pejabat. Apakah kamu merasa hidupmu terlalu panjang? Kalian tidak takut akan balasan? Hahaha. Balasan itu adalah balasan kalian. Seorang yang tidak berarti. Berani sekali bersikap sombong. Jangan kira karena kamu adalah adik Perdana Menteri. Aku tidak berani menghadap orang besar kita. Kalian hanya menggantungkan diri pada kekuasaan orang lain. Besar kepala tanpa rasa malu. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi anjing kami yang dewasa. Tapi tidak ada kesempatan. Kamu bicara apa? Bermain peran besar ya? Tersimpan tapi terlihat. Seperti tikus di selokan. Tidak bisa tampil di tempat terang. Anjing ini benar-benar liar. Aku suka. Demi Gongsan, kamu juga ingin bersenang-senang, ya? Jangan khawatir, Tuan. Nanti aku akan melatih beberapa wanita sombong ini. Dan mengirimnya ke kediaman Anda. Supaya Anda bisa nyaman. Hahaha. Jiang Yuxin, bersyukurlah atas pilihan yang kau buat barusan. Sialan. Siapa yang berani mengganggu saya? Sialan, kalian kelompok anjing ini mencuri tas kami. Kak, akhirnya kau datang. Dia tadi bilang mau membunuh kita semua. Jika kau tidak datang, adik perempuanku akan kena masalah. Maaf membuat kalian merasa sedikit tertekan. Kakak akan membela kalian. Ayo, 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 berfoto. Ampuni saya. Yang mulia, saya melakukan semuanya sesuai perintah Anda. Anda harus menyelamatkan saya. Yang mulia. Ampuni saya, Tuan. Tuan pergi. Bawa Tuan Sao pergi. Semua ini adalah kesalahpahaman. Semua ini adalah tindakan sepihak dari yang bersatu. Sekarang sepertinya itu sangat disengaja. Kesalahpahaman. Aku akan membunuhmu juga. Kita pergi ke bawah untuk berbicara. Ini semua masalah yang disebabkan oleh rakyat rendahan itu. Tidak ada hubungannya dengan kita. Dia benar. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kenapa harus ragu di sini? Jangan pernah tunjukkan belas kasihan. Adapun adik perempuanmu, aku juga khawatir dia tertipu oleh rakyat jelata ini. Anggap saja ini sebagai hukuman. Jelata.
Kau masih ingin menghukumnya? Lepaskan rakyat jelata ini. Bawa ke Beijing. Lebih baik kirim dia ke bangsawan utara untuk menggali batu bara. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sialan, seseorang datang ke sini. Seret sampah ini ke Beijing untukku. Ke tempat paling kotor, paling berat, dan paling bau tanpa kendaraannya. Anak muda, berani sekali kamu bicara. Orang tua Han Ming ini masih sehat. Anak muda, apakah kamu benar-benar akan demi rakyat rendahan ini merusak hubunganmu denganku? Orang tua ini di hadapan Tuan Qin. Bagaimana bisa aku menghormati guru besar Xia di dalam hatiku? Apakah aku harus bersikap sopan padanya? Apakah dia pantas? Dia hanya seorang Xia biasa. Itu karena putriku Xing Hun sangat menghargainya. Dia diangkat di bawah panjiku untuk memimpin wilayah tertentu. Masih jauh dari cukup. Kini, permaisuri hidup damai. Dipromosikan sebagai pemimpin posisi Dewa Kuil Sisio. Keamanan jamuan nasional berbakat. Lebih memiliki kesempatan untuk menghadapi langsung akademi militer untuk memberikan petunjuk. Orang tua itu. Jangan mempermalukan diri di depan kerabat. Apa yang kau lakukan? Mengawasi dengan tatapan seperti itu. Bawa dia pergi untuk menggali ganti rugi. Memukul anjing masih harus melihat mayat. Apakah aku bergerak di sini? Kamu benar-benar menghargai. Ya, keempat orang ini adalah ahli yang diundang oleh putriku. Untuk berjaga-jaga terhadap sampah seperti kalian. Kamu pasti mati. Mereka adalah ahli pedang sakti. 3 menit apa? Selesaikan mereka. Saya hanya butuh 3 menit. Orang desa, sepertinya kamu belum tahu betapa besarnya eksistensi kuil Xiao. Sialan. Dari mana kamu muncul, badut? Berani kamu menunjuk-nunjuk Emerkin, ya? Kenapa Xiao menganggap sampah ini begitu kuat? Qin. Apakah kamu punya latar belakang yang aku tidak ketahui? Jiang Yuxin, kamu benar. Sebelumnya, aku menyembunyikan identitasku demi bersamamu. Sayang sekali. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kamu hanya orang hina dari kalangan bawah. Apa kelebihan yang dia miliki? Tidak bisa menerima? Itu benar. Sulit bagi kalian mengakui kehebatan Tuan Qin? Masih ada ahli dari kuil Zixia. Butuh 1 menit untuk membunuh sampah ini. Aku, Li Zihan, bersedia maju mundur bersama Qin. Kenapa begitu tidak sabar untuk mati bersama sampah ini? Aku, Zhao Xiao, juga bersedia maju dan mundur bersama Tuan Qin. Aku, Zhao Sisuan, juga bersedia maju dan mundur bersama Tuan Qin. Aku, Zhao Ling'er, juga bersedia. Tidak perlu khawatir. Mengatasi mereka hanya butuh sedikit gerakan tangan. Gila, HMPH. Mereka semua sudah gila. Mereka ternyata berani menyinggung kita. Istana Qiuchen menambah kekuatan lagi. Namun pada akhirnya tetap Lou Yi. Sepertinya Yang Mulia telah mengekang terlalu lama. Orang-orang sudah melupakanku. Namun kehormatan di kuil Zixia tetaplah mulia. Kami di sini atas permintaan Tuan Xing Hun. Akan berusaha sekuat tenaga. Ah, menarik. Bawa dia masuk. Tuan pengantin baru. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Berani sekali kamu. Yang Mulia Bintang Kaisar. Bukankah kamu penasaran dengan tujuan kedatanganku ke sini? Aku beri kamu 3 menit. Harus tahu bahwa kamu menarik perhatian mereka. Menghadapi sekelompok orang tua. Mereka sangat tertarik pada kepalamu. Jika Tuan menyukai, silakan pergi. Tapi kamu harus merendahkan diri satu persatu. Apa kamu tidak menunggu mereka? Hanya dengan statusmu sebagai pemimpin istana salju yang kecil. Ingin mengguncang kekuatan besar di dalam kuil Zixia. Belum lagi air mata saya. Segera beritahu Xiao Ming. Aku, roh jahat, berjanji padamu. Kamu pasti akan bersyukur atas keputusan hari ini.
Orang-orang, panggil dan beritahu untuk bersiap. Posisi naga ilahi, ikuti aku untuk menyerang. 5 orang terdepan ikut berperang bersamaku. Wah. Ah. Kenapa orang lemah ini begitu kuat? Ini tidak mungkin. Ini adalah ahli dari kuil perbaikan diri. Baru saja dia benar-benar gila selama 3 menit. Berani-beraninya menyinggung kuil Zixia secara terbuka. Raja tidak akan membiarkanmu pergi. Ingatlah ini. Setiap orang dilahirkan setara. Kau tidak salah. Yang salah adalah mereka, sekelompok orang jahat yang merasa benar. Hari ini aku akan memberikan keadilan untukmu. Terima kasih, Tuan Qin. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah guru negara saat ini. Air mata jiwa dan hati putriku begitu lantang. Yushuan. Nanti, jika dia datang, aku akan memohon belas kasihan. Anakku, kumohon agar kamu mendengarkan kata-katamu. Benar-benar luar biasa. Jadi, cepatlah berlutut dan minta maaf. King, maafkan aku. Aku mohon, minta maaflah. Menantu yang baik, aku tidak akan membantu pelayan. Tidak seharusnya aku memarahimu. Aku mohon, demi keluarga kita, kasihanilah aku. Tuan Qin, kalau tidak, aku juga bisa mengerjakan tambang batu bara. HMPH, kita satu keluarga. Kapan kamu menganggap kita sebagai keluarga? Menantu yang baik. Ini ibu yang sudah pikun. Tolong, demi ayahmu. Ayah Changlong. Ayah sudah tua. Ayah tidak sanggup menanggung penderitaan. Jangan pikirkan dia. Tuan Qin, kamu melihat sudah bertahun-tahun. Aku membantu Jiang Xia. Demi wajah Tuan Jiang, tolong ampuni aku. Baik. Demi wajah Tuan, pergi. Pergi. Aku akan pergi sekarang. Nona Jiang. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Anak baik-baik saja, kan? Barusan aku benar-benar ketakutan. Sayang, baik-baik saja, kan? Barusan aku benar-benar ketakutan. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Hei, sudah dipeluk lama sekali. Haruskah dilepaskan? Begitu banyak orang yang melihatnya. Lalu kenapa? Toh, aku milikmu mulai sekarang. Biarkan saja mereka melihat. Tuan Qin baik-baik saja. Tidak ada seorang pun di sini. Aku ingin memelukmu juga. Kalau begitu aku juga menginginkannya. Saya menginginkannya juga. Hei. Di mana wanita hamil itu? Jangan bergerak, jangan bergerak. Istri masuk. Cepat. Terima kasih, Tuan Hao. Terima kasih, Tuan Xing. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kau adalah seorang pembohong. Aku akan menjaga istri dan anakmu. Jaga istrimu saja. Tidak apa-apa. Xiao Qiao, kalian bertiga ikut aku. Tuan Qin, ingat untuk datang ke pesta, ya. Nona, Anda masih harus memimpin acara di pesta. Kita juga harus pergi sekarang. Qin Ye, nanti sampai sana telepon aku. Sekarang aku adalah juru bicara Tuan di gedung ini. Nanti aku akan memperkenalkan kalian. Baik, aku akan segera ke sana. Tuan MA, kepala desa kita kurang berwibawa. Jika kekuatan naga ini disalahartikan dan dianggap kita tidak menghormati Tuan, kalian tenang saja. Aku sudah mempersiapkannya. Memang harus Tuan MA. Tidak seperti orang tak berguna itu, hanya bisa membuat masalah. Ini adalah barang antik dari zaman negara berperang. Bernilai 10 juta. Emma Shang, kamu benar-benar hebat. Tentu saja. HMPH. Apa yang kamu sombongkan? Sombong adalah putriku. Aku adalah keluarga tertua pertama di ibu kota, keluarga yang tinggal di kuil anak yang taat. Di dunia, wanita cantik ini mendukungnya.
Ketua keluarga Liang. Ini tidak mungkin dari zaman perang negara, tempat ribuan alkemis berkumpul. Dengan harga awal yang mencapai 1 miliar. Dikatakan bahwa harga awalnya mencapai 1 miliar. Tuan Liang, berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk mendapatkan jumlah ini? Hahaha, mengembalikan uangnya terasa agak biasa. Hanya hal kecil saja. Hari ini adalah hari bahagia bagi Yang Mulia. Hahaha. Kekuatan finansial keluarga yang tidak sekuat ini. Di belakang keluarga yang ada kuil kebajikan dan penghormatan. Bukan kita yang lebih baik. Gunung Majama menghadiahkan satu buah perunggu kuno dari zaman negara berperang. Bernilai 2,5 juta. Setelah memberi hormat, mungkin Anda ingin melihatnya lagi. Apakah Anda meragukan usia saya? Maaf, Tuan Bai, kami telah lancang. Anda pasti Jiang Yusin, bukan? Benar, Anda punya mata yang tajam. Pantas saja bisa mendapatkan penghargaan dari Junshang. Terima kasih atas pujiannya, Dalau. Apakah kamu sedang bermain dengan harimau? Kenapa ada masalah dalam nomor ini? Orang ini sepertinya sudah gila. Berani-beraninya memberikan permen kepada seorang penggila makanan. Kamu jelas-jelas datang untuk mencari masalah. Permen ini sudah saya gigit. Nilainya setidaknya 1 miliar. Menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Apa kamu pikir dirimu adalah dewa penghapus? Si tua Bai adalah mantan suamiku. Tidak tahu sopan santun. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Kinye, kamu masih kurang mempermalukan diri. Kenapa sekarang malah datang bawa hadiah? Sudah 30 botol, Kinye. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani-beraninya datang ke sini buat bikin onar. Bukankah kamu bilang aku terlalu kurus? Jadi aku datang. Jangan pedulikan sampah ini. Benar-benar memalukan. Dia adalah Sia yang kalian bawa. Dia sudah tak ada hubungannya lagi dengan kami. Dia adalah seorang sampah dari keluarga Jiang. Terus, cepat ambil permen lollipopmu dan cepat pergi. Mau aku panggilkan Nona di rumahmu? Tempat untuk berkumpul malam tidak bisa sembarangan kamu datang. Masih belum pergi? Tunggu. Kau sampah. Aku masih hidup. Bagaimana? Apakah kamu juga ingin bertindak? Berani sekali kamu mengacau di jamuan militer. Yang mengacau jelas-jelas adalah kamu yang terus menyalahkan saya. Masuk dengan benda reot ini. Sungguh tidak tahu aturan. Sepertinya, kamu sudah siap menemani mereka pergi ke Beijing untuk menambang batu bara. Mengapa orang dewasa harus mengganggu saya? Saya akan segera mengusirnya. Sungguh tidak berperasaan. Diam-diam saja sudah diobati. Biarkan saja. Biarkan dia makan barang di tanah. Jika bersih, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk menggigitnya. Tidak mungkin benar-benar mau makan, kan? Itu sangat menjijikan. Jika tidak habis, dia akan mati. Usulan ini bagus, jangan dibatalkan. Biarkan kalian bertiga menjilati bersih, lalu pergi gali batu bara. Baiklah. Apakah kamu sedang menantang kekuasaan kita di kuil Zixia? Jinyi, kenapa kamu berteriak? Cepat berlutut dan minta maaf. Sekelompok penjilat rendah yang hanya tahu menjilat bisa apa? Sampah ini sudah membuat banyak orang menderita. Dia pasti mati. Kamu, Zhang Yusin. Malam ini adalah malam besar yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Sampah ini berulang kali mempermainkanku. Jangan melakukan hal-hal yang akan membuat Yang Mulia khawatir. Pengawal. Bawa mangkuk penuh. Jika dia tidak habis makan, pukul dia sampai mati. Bukankah itu hanya menginginkanmu? Mengenai bakat, di sini tidak ada yang bisa mengalahkan kami, Ji Jin Zhao. Silakan, Bai Lau, periksa. Ini adalah tetes yang mengalir di gunung. Tetesan ini bersinar seperti gunung yang indah. Apakah batu hisi ini asli? Bukankah sudah dikatakan bahwa itu telah hilang? Pedang yang belum terucapkan. Mengpo yang perkasa. Satu pedang, ribuan kuda terasa ringan. Inilah pedang legendaris Taipo. Cap harimau dari Dewa Baiki. Kuda Tianhan dari Lizong telah habis. Sekuel lukisan Dan King dari Wang Shizi. Tuhan, ini semua adalah harta langka.
Bagaimana dengan hadiah dari Tuan Qin? Kalian mau mengakuinya? Oh, mengaku, mengaku, mengaku. Siapa yang berani tidak mengaku? Saya akan mematahkan kakinya. Oh, Tuan Qin, silakan duduk. Tuan Qin, kali ini, saya benar-benar berbuat besar. Kamu harus memuji saya, ya? Saya juga punya bagian, termasuk saya. Bagaimana dengan kalian di sini? Tentu saja mengambil milik kakakku. Ah. HMPH, baju hangat ini sedikit bocor, ya. Tuan muda, Tuan muda. Tidak baik, Nona. Dia mengambil barang-barang dari rumah. Zhao yang tua, kenapa kamu terburu-buru? Apa ini urusannya? Nona-nona itu sudah mengambilnya. Tapi mereka mengambil koin MU. Dan juga cai ajian MU. Kenapa? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Bukan aku yang menghentikan nona-nona itu. Dia bilang milikmu adalah miliknya. Dia memaksa mengambil lambang harimau. Benda langka seperti mutiara malam dan lanting jisu hilang. Tuan muda, kamu baik-baik saja. Tuan muda, Lao Yao. Sekarang kamu bawa mereka kembali padaku. Aku ingin sendiri. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang. Ah. Walaupun dia berani, lalu apa? Dia tetap tidak bisa masuk. Apa maksudmu? Katakan yang sebenarnya kepadanya. Di sini, yang tidak memiliki gelar tidak bisa duduk. Bodoh dan bisu, ya? Kalau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, saat pesta mulai, kamu akan berdiri sendirian di sana. Dan itu akan memalukan sekali. Berani-beraninya kamu bermimpi. Kami akan menghormati seseorang tanpa gelar apapun. Seharusnya kamu dibuang sampai mati. Mulai. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kau lebih baik cepat pergi. Jika aku bahkan tidak layak, maka orang-orang yang ada di sini juga tidak layak. Karena melihat usahamu yang keras. Aku akan memberimu kesempatan untuk duduk di meja Wang Cai denganku. Hahaha. Beberapa orang terlihat seperti manusia. Tapi di belakang lebih buruk dari anjing. Kata-kata yang bagus. Kamu memang tahu diri. Mendatangi sendiri. Menghemat banyak tenagaku. Seseorang, tangkap dia untukku. Bos, kamu benar-benar pengecut. Jiang Shan pergi. Berani-beraninya kau merebut dari nona kami. Dia adalah putri sulung keluarga Li dari Dijing, Yi Sihan. Benar, akulah putri sulung keluarga Li. Jamuan malam ini juga dipimpin oleh Nona Li. Nona Li sebelumnya banyak menyinggungmu. Harper, urus pisang-pisang itu. Jamuan sisia resmi dimulai. Silakan Miss Li memberikan sambutan. Tuan Qin, silakan makan biskuitnya. Tuan Qin, kenapa kamu tidak makan? Apa kamu tidak enak badan? Kalau begitu, maukah aku memberi kamu beberapa? Makanlah lebih banyak, supaya tidak ada kesempatan makan lagi nanti. Sampah terus saja melompat ya. Benarkah? Nanti saat Yusin dilantik, aku ingin tahu kau akan melompat dengan apa. Ini milikmu. Ini adalah catatan resmi dari kuda suci Sisia. Jiang Yuxing mendengar angin. Melihat betapa sering kau melindungiku sebelumnya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Darah prajurit Wu Jiao mengotori kekuatan alkimia yang berbahaya. Semua orang mengalami kerugian dan bencana. Hanya berharap dapat melindungi keluarga dan hidup damai. Walau lahir dengan kesalahpahaman. Tetap peduli pada sanak keluarga. Maka dari itu, kini menyerang kota di tengah badai. Tuan Dewa dan istrinya. Secara khusus kuku ini bukan satu set lengkap. Ginseng berusia ribuan tahun sepanjang 1 inci. Emas berlimpah. Dianggap wanita berbakat. Apakah dia benar-benar Dewa Zixia? Hahaha. Putriku adalah dewa. Keluarga Nyonya Jiang mulai hari ini akan naik ke puncak. Sungguh berkah untuk Nyonya Tua. Selamat untuk Nyonya Tua. Orang licik ini benar-benar berhasil mendekati para penjaga militer. Tolong jaga saya baik-baik, Bibi. Tenang saja, begitu menantuku beraksi. Dia pasti akan membicarakan kebaikan kalian semua.
Mau kemana kamu? Sekarang putriku sudah di atas angin. Nyonyaku sekarang tahu takut juga. Mau kabur? Tidak semudah itu. Kau tahu, keluarga Zhang sekarang bahkan tidak punya 1 sen pun. Karena ada kamu si beban ini. Keluarga Jiang kami bisa langsung kaya raya. Dan aku sekarang akan menjadi ibu kerajaan. Sebelumnya beberapa orang rendahan itu memukulku. Sekarang waktunya kita hitung dengan baik-baik. Aku dan Tuan Zhang benar-benar mencari mati. Sampah. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nyonya Bai. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu mengatur saya. Ibu. Ayo kita pergi. Tidak bisa. Sebelumnya, sampah ini mengandalkan orang lain untuk melindunginya. Tapi Zigao kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang, bawa masuk mangkuk anjing di luar itu. Kamu kan hanya ingin makan dan minum gratis, kan? Sekarang bersihkan itu dengan menjilatnya sampai bersih. Dengar apa yang dikatakan Nyonya Bai? Cepat bersihkan dengan lidahmu. Nyonya Bai. Hari ini Anda benar-benar berada dalam bahaya. Kinye, kamu masih ingin menanggung ini? Urusan ini biar aku saja yang tangani. Kalau tidak, aku mati saja di rumahmu. Kinye, kalau kamu tahu yang terbaik, segera makan ini untukku. Kalau tidak, kalau pasukan datang nanti, masalah ini tidak akan sederhana lagi. Kalau begitu, jadi, bersihkan itu sampai bersih. Chen Luowei. Berhenti. Kalian semua tidak layak melawan kuil Zixia. Sungguh seperti anak kecil menggoyang pohon. Tidak tahu diri. Tante, bolehkah hal ini saya tangani? Mau apa? Zhao Xiaoqiang. Asalkan 2 kakak perempuanmu menemani saya semalam. Saya akan lepaskan sampah ini. Bagaimana? Apakah kakakmu akan mengulitimu? Di hadapan Panglima Jun, kakakmu yang Perdana Menteri. Tidak ada artinya, hanya seperti sampah. Lebih baik dengarkan aku dengan patuh. Kamu ini karena kamu sendiri. Bersikaplah baik dan layani Tuan Guru Negara dengan hormat. Aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Membiarkanmu pergi. Kau membalas kebaikan dengan kebencian. Saat itu aku tak seharusnya melepaskanmu. Sejujurnya, berkata seperti ini tidaklah tepat. Hari ini, atas nama seni bela diri, kuhapus semua posisi kehormatan yang ada di sini. Yang tak layak untuk posisinya. Gelar kebangsawanan semuanya diturunkan menjadi rakyat biasa. Harta yang diperoleh digunakan untuk membantu anak-anak di daerah pegunungan miskin. Siapapun yang berbicara kasar, berani berpura-pura sok hebat lagi. Bawa dia kemari. Kalau kamu tidak menurut, bawa dia. Masih berani mencari masalah. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Malam ini benar-benar meriah. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku, dengan gaya ibu mertua Dewa Zixia, memerintahkan kamu untuk menangkap orang-orang durhaka yang melanggar aturan ini. Hah? Anak perempuan kita adalah istri dewa. Kamu hanyalah seorang pelayan bagi raja. Berani sekali kamu menyerangku. Tuan Shen, ibu saya mungkin hanya bingung sesaat. Mohon ampuni kesalahan ini. Begitu juga bisa. Kau terlalu kencang. Istri tentara merasa kecewa. Malam ini adalah malam festival. Yang mulia sangat tidak puas. Memutuskan untuk membatalkan. Tuan Putri. Ini adalah kesulitan kami dalam menjalankan tugas. Yang membuat Yang Mulia tidak senang. Tolong beri hukuman. Hukuman tentu saja harus atas dasar persahabatan Tuan Putri. Bertekad untuk membuat keributan. Kami tidak bisa menghentikannya. Dengan begitu, kamu sudah dewasa. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuhan Laut, jangan turunkan hukuman kepada kami. Tuhan Perempuan. Penyakit ini sama sekali bukan seperti yang mereka katakan. Tuhan Perempuan, dia tidak bisa mudah percaya kepada mereka. Diam. Apakah kita yang hadir di sini, para tokoh terkenal, akan bersekongkol untuk menjebak dia? Kesempatan sudah hilang. Berani sekali. Di depan Dewi, kamu masih memukulnya. Seret dia pergi. Anak muda, inilah akibatnya ketika melawan orang berkuasa. Apakah ada kesalahpahaman, Nonahi? Hanya seorang pengacau yang bergantung pada orang lain. Badut, siapa yang berani menguranginya? Belajarlah untuk menimpakan. Bersikap acuh tak acuh. Untuk memenuhi pengajaran yang diberikan. Tentang kejadian malam ini, An Kiki. Lepaskan. Pergi.
Kalau bukan karena keberanianku, aku juga tak akan bertemu denganmu. Sekelompok orang buta yang tidak menghargai pengalaman dan penuh kekhawatiran. Aku merasa kecewa pada diriku. Berkata tanpa batas. Tuan Qin adalah yang menentukan hukuman saya. Semua kata-katanya adalah kata-kataku. Siapa yang berani menentang? Apakah kamu berani merendahkan langit menjadi rakyat biasa? Semua harta disumbangkan tanpa imbalan. Memohon Tuan Qin menerima hukuman. Tuhan memberikan hidupku kepada Tuan Qin. Kalau begitu saya akan memberikan ini kepada kalian. Bagaimana dengan Tuan Jin dan ketiga orang ini? Kecuali, segera meminta mereka ayah dan putrinya untuk datang ke pot harta karun dalam 3 hari. Tidak, tidak. Jangan, Tuan Ding. Saya sudah tua. Tidak bisa menggali. Tidak bisa. Tuan Qin memintamu pergi, jadi pergilah tanpa banyak bicara. Keterlambatan hari ini. Suatu hari nanti akan kubalas 100 kali lipat. Direktur Qin, baiklah. Menurutmu, apakah ini benar? Orang-orang, bawa dia pergi. Aku bersedia. Aku bersedia. Yang Mulia Dewi. Yang Mulia memiliki hati yang peka terhadap orang lain. Tanpa berkata, tetap menjaga kehormatan dan martabat. Menghilangkan kebencian yang mendalam. Nyonya Dewa. Nona Li, saya memiliki kunci untuk mengundang Anda. Baik, Tuan Dewa, silakan. Tuan Qin, mengapa Dewa Wanita sangat menghormati Anda? Itu karena aku pernah mengobati Tuan Raja. Anggap saja dia membalas budiku. Benarkah? Benar, ya. Dulu, penyakit lisifan itu aku yang menyembuhkan. Dadaku terasa sedikit sesak. Jadi, malam ini periksalah aku. Berhayal itu terlalu indah. Nona, Tuan memanggil kalian untuk kembali. Kami tahu. Erkin, sampai perjamuan negara. Kami akan menjemputmu saat itu. Kau benar-benar bukan orang yang berbelas kasih. Apakah itu benar atau tidak sudah tidak penting. Aduh, ini sungguh menyebalkan. Karena kamu, keluarga Qiang melakukan kesalahan besar ini. Jika hutang budi raja belum terbayar, kita lihat bagaimana kamu mati. Sampah, kalian semua sampah. Aku mengutusmu untuk membunuh Tuan Xixia. Tapi kamu gagal menyelesaikan tugas. Dan masih berani pulang hidup-hidup. Tuan muda, beri aku kesempatan sekali lagi untuk menebus kesalahan. Sampah. Apa kamu punya kemampuan itu? Bagaimana perkembangan urusannya? Sekarang aku yang mengendalikannya. Tapi kamu hanya perlu ingat kesepakatan kita. Setelah urusan selesai, wilayah selatan Sungai Huang harus jatuh ke tangan Sui Shadi. Sekarang harus bagaimana? Dasar orang jahat itu. Sampai-sampai membuat Yusin kehilangan status sebagai istri dewa. Bu, mungkin ini hanya salah paham. Dewa itu bahkan tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin dia bisa memakan semuanya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin terjadi masalah pada dewa? Ini pasti salah Qin Yi. Kamu bilang Jun Xiang tahu bahwa pria tak berguna itu adalah mantan suami Yusin. Jadi dia marah. Betul. Semua ini karena pria pengecut itu membuat masalah. Sehingga menarik perhatian Jun Xiang. Akhirnya dia berhasil menaklukkan Qi Feng. Ini semua salah tuan tua yang dulu tidak menyukai kamu. Sekarang sudah selesai. Aku benar-benar malang. Sekarang keluarga Jiang karena pecundang ini. Tidak tahu telah menyinggung berapa banyak orang. Kalau saja tidak ada teman satu sel Jun Xiang. Lalu bagaimana ini? Jun Xiang sebenarnya masih punya perasaan pada Big Xin. Kalau tidak, malam ini Jiang Hu akan lari sementara. Benarkah? Sejauh yang saya tahu, Jun Xiao tinggal di Istana Xixia. Bukankah besok ulang tahun Tuan Besar? Apakah ini benar atau tidak? Bukan hanya keluarga Jiang. Masih ada satu harapan tipis. Yusin, sekarang takdir keluarga ini ada di tanganmu lagi. Pinjamkan 50 saja. Jiang Xia dan Jiang Yusin ingin bertemu. Angkat tangan.
Halo, Yusin. Hei, Kimi. Aku dengar dari Yusin kalau kamu sudah kembali. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar. Kamu harus datang ya. Bagaimana mungkin Tuan Besar saya? Takut mereka merasa kamu tak layak ikut. Tenang saja, saya sudah mengatur agar dia menjemputmu. Pokoknya, kamu harus datang. Tuan tua ini selalu baik padaku selama bertahun-tahun. Tuan San, Tuan Su, kirimkan undangan kepada Jiang-Jiang. Dan ingat juga untuk mencatat lukisan ini. Tuan tua suka minum teh. Berikan hadiah dari Buddha. Dr. Park Shu juga duduk. Yang mulia, hari ini adalah ulang tahun kakek saya. Apakah Yang mulia bisa hadir sebentar? Tentu. Kenapa Anda tidak mendengar suara kakek saya? Siapa bilang aku tidak akan pergi? Berdiri. Kenapa kamu ada di sini? Aku adalah Jun Sheng. Apa tidak mau hidup lagi? Masih bercanda? Bos Lin San menyuruhku datang untuk mengirim barang ke Jun Sheng. Jun Sheng tidak ada. Kamu bisa kembali. Katakan pada kakeknya. Biarkan saya mengajak Anda kembali untuk menghadiri pesta pernikahan. Apakah ini permintaan dari Anda? Tenang saja. Saya juga akan mengatur pernikahan untuk kalian. Bagi yang tidak tahu, anggap saja tuan ini terlambat. Kakek belum tahu bahwa kami adalah pengacara perceraian. Karena saya adalah pasiennya. Ada kesempatan untuk memberitahunya. Bersulang. Hei, bibi kedua. Mengapa Yusin belum datang? Anak itu mungkin tertahan di jalan bersama Jun Sheng. Kak, apakah kamu bicara tentang Dewa Zixia yang terkenal itu? Benar, dia yang itu. Ya ampun, keluarga Jiang kalian mungkin akan mencapai puncak. Mengurus semuanya masih bergantung pada kalian. Kakek, saya sudah membawakanmu orangnya. Jun Sheng sudah datang. Angin dan awan berkumpul. Selamat datang, Jun Sheng. Silakan berdiri. Indah namun hidup pendek. Hatimu benar-benar beruntung. Bisa berada di sisi Tuan. Hei Tuan, sepatumu kotor. Aku bantu bersihkan. Presiden Xiong benar-benar muda dan berprestasi. Cepat-cepat, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Dasar pecundang, siapa yang menyuruhmu datang? Hei, bukankah dia itu setia kepada tuannya? Hah, dia tidak pantas. Baiklah, dasar penipu. Berani-beraninya membuatku menghapus darah. Kamu bahkan masih berani bermuka tebal. Kesempatan yang kuberikan padamu itu sangat besar. Diamlah. Kupikir kamu itu orang yang terhormat. Kapan saya bilang? Lidah tajam. Cepat pergi. Diam, kini adalah orang yang saya panggil. Siapapun yang tidak percaya padanya berarti tidak menghargai saya. Ayah, jika kamu berani membuat keributan lagi, keluar dari sini. Kakek, jangan marah lagi. Bu, hari ini ulang tahun kakek. Jadi jangan terlalu dekat dengannya. Baiklah, untuk sementara kita lepaskan dia. HMPH, demi menghormati kakek, aku tidak akan terlalu mempersoalkannya. Kakek. Ini adalah anggur buah yang susah payah kudapatkan. Ini memiliki khasiat untuk memperpanjang umur. Nilainya jutaan. Wah, harum sekali. Kakek, saya mendoakan Anda semoga kebahagiaan Anda seluas laut timur. Dan umur panjang seperti gunung selatan. Betapa tulusnya. Hahaha. Harum sekali. Hanya bisa ditemukan di tempat besar. Tidak seperti beberapa orang yang datang dengan tangan kosong hanya untuk makan gratis. Sungguh tidak tahu malu. Siapa bilang saya tidak menyiapkan binatang untuk Tuan? Ya, di mana itu? Keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Cepat. Kekuatan binatang saya segera tiba. Dan meskipun demikian, itu juga hanya sampah. Masih berpura-pura. Di mana itu? Kini Bailan berbicara seperti itu. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, yang tua baik-baik saja. Anak-anak menerima berkat atau tidak masalah. Selama kamu bisa datang. Aku sudah senang sekali. Yang tua akan menerima berkat. Sebentar lagi akan tiba. Keluarga MA segera tiba. Semoga tuan tua selalu diberkati seperti hari ini setiap tahun. Setiap tahun bahagia seperti hari ini. Terima kasih, Tuan Muda MA. Silakan duduk, ku dengar.
Tuan Qin memberi Anda hadiah berharga yang bahkan uang tidak bisa beli. Ah, kebetulan sekali. Saya juga sudah menyiapkan satu. Yang penting orangnya datang. Kenapa harus repot-repot? Lagian, aku bukanlah seseorang yang tidak berguna. Kamu bilang cuma bisa mengandalkan orang lain. Bahkan hadiah saja tidak mampu beli. Jadi, apa yang kamu berikan untukku adalah sesuatu yang bagus? Jangan-jangan itu cuma permen yang sudah kamu makan, kan? Halo. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Undangan jamuan kenegaraan, hanya ada 100 lembar di seluruh negeri. Uang saja tidak bisa membelinya. Undangan ini hanya bisa diperoleh oleh orang berpangkat tinggi. Hanya mereka dengan jasa besar dalam perang yang bisa mendapatkannya. Jamuan kenegaraan. Itu adalah satu-satunya kesempatan untuk menyaksikan kehormatan yang mulia. Masa depan dia sangat berpengaruh. Dia adalah keberuntungan bagi keluarga Jiang kita. Wah, mana hadiahmu? Ah, Dewa telah menerima. Ya Tuhan, Dewa benar-benar secara pribadi menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Raja Jiang. Keahlian khusus keluarga Jiang segera akan hadir. Tuan Besar mendengar bahwa hari ini adalah ulang tahunmu. Secara khusus mengirimku membawa hadiah ulang tahun penuh. Semoga Yisai menerima. Tahun demi tahun dengan langkah mantap. Selamat ulang tahun, tamu yang terhormat. Malam kemarin terkenal. Dan untuk Tuan. Mulai sekarang, biarkan angin musim semi tersenyum. Dan duduk di jalan panjang umur di dunia. Tak ada yang bisa dilakukan, Tuan, yang ditulis dengan tangan sendiri. Menghitung umur panjang 100 tahun. Pak Tua bisa mendapatkan cinta yang begitu besar. Nanti Jia-Jia bisa berjalan dengan leluasa. Nanshan bisa datar. Laut bisa mencapai aula yang tinggi. Kebahagiaan tiada tara. Daun teh ini adalah teh binatang liar berusia ribuan tahun. Meminumnya bisa memperpanjang usia. Hadiah dari Tuan sudah dikirim. Saya harus pamit. Kami menghantar Anda, Tuan. Hebat, Anda luar biasa. Keluarga Jiang kita mendapatkan kehormatan seperti ini. Bisa duduk bersama mereka yang terhormat. Kakek. Yang penting, Anda menyukai hadiah ulang tahun ini. Dasar tak berguna, apa kamu tidak tahu malu? Apakah itu pemberianmu? Bagaimana jika kamu tidak mau grosir? Aku akan suruh orang mengembalikannya. Nona Dewa baru saja bilang. Ini adalah kiriman dari sang raja. Ada hubungannya denganmu? Yusina, bukankah bibi kedua bilang kamu membakar orang bodoh ini? Hanya omong kosong belaka, HM. Memalukan keluarga Jiang kita. Aku. Aku dan Yusin bagaimana? Tidak perlu kamu ikut campur. Aduh, kamu benar-benar membongkar keburukan si pecundang ini di depan umum. Kamu bilang, di mana dia harus menyembunyikan mukanya? Haha, kalian pergi begitu saja. Bukan aku yang mengirimnya. Kalau begitu siapa? Obat itu kamu yang kirim. Aku berlutut dan menjilati sepatumu. Segera ini adalah hadiah yang kamu kirim dari bola kamu, kan? Ini masih jadi prestasi. Tidak, tidak. Betul. Hadiah ini adalah yang saya minta dari Dewi untuk dikirimkan oleh Yang Mulia. Aduh, Ma Xiao. Kamu adalah penyelamat besar bagi keluarga Jiang kami. Hanya sedikit bantuan. Ini juga sedikit perhatian saya untuk yang tua. Bagaimanapun, saya tidak seperti orang tertentu, yang hanya bisa berbicara saja. Bahkan datang untuk mengklaim pujian dan hadiah. Benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau katakan benar? Kau memang sama sekali tidak punya kesadaran diri. Cukup sudah. Ayah, kami tahu kau tidak salah. Tapi kau tidak seharusnya mengklaim semua jasa untuk dirimu sendiri. Apakah kau tidak takut terkena bencana? Kau salah. Siapa bilang aku tidak punya uang? Si pembawa sial masih berani menangkap. Orang-orang, usir dia keluar untukku. Semua duduk. Apakah tidak baik makan bersama dengan bahagia sebagai keluarga? Kenapa harus mencari masalah? Kini, jangan dipikirkan. Duduk dan makan. Tunggu dulu. Itu Kini. Bukankah dia bilang dia sudah menyiapkan hadiah besar untukmu? Kalau kita tidak biarkan dia menunjukkan sekarang, bukankah itu akan mengecewakannya? Ini adalah pelajaran kedua yang saya berikan pada Tuan. Cukup untuk membuat keluarga Jiang 100 kali lebih makmur. Sampah bisa saja menghancurkan telur hanya dengan kartu yang rusak. Kartu rusak. Buka matamu lebar-lebar, aku ingin melihat. Apa ini kartu naga yang ditulis tangan? Ini adalah yang disebut pengaturan dari jenderal militer. Sangat langka. Kalian semua telah tertipu. Kartu ini pasti palsu.
Yang asli hanya ada di tangan Jun Xiao. Kalian begitu yakin bahwa aku bukan Jun Xiao yang kalian puja bagai dewa? Hahaha. Sombong sekali. Jika kamu adalah Zixia Shenjun, yang tiada tanding di seluruh dunia ini, maka aku adalah Buddha Agung di sini. Kini, apakah kamu tidak bisa lebih jujur? Aku, kini, dahulu menguasai 8 wilayah di timur. Menghancurkan Turk di barat. Menaklukkan Jin dan Liao di utara. Sampai ke puncak Taiyue di selatan. Melintasi sungai Tuo ribuan mil. Menebarkan wibawa ke seluruh negeri. Dan inilah yang diberikan oleh raja kepada kita. Tanpa batas. Oh haha. Jangan berpura-pura. Kamu memang bisa berpura-pura. Katakan padaku, berapa banyak orang yang kamu tipu dengan trik ini? Kalau kamu tidak percaya, laporkan saja. Apakah kamu masih merasa ini tidak cukup, Yuan? Cepat duduk. Sudah dibilang, ujian, apa yang perlu diuji? Benar-benar membuang waktu. Apa kalian tidak ikut ujian? Persahabatan, aku percaya padamu. Tapi kamu bisa kumpulkan uang dari barang bekas, memang tidak mudah. Uang ini simpan saja untukmu sendiri. Kamu, ya kamu. Kalau ada kesempatan, tetap cari pekerjaan yang layak. Kalau tidak, datang saja ke perusahaanku. Perusahaan saya ini kebetulan sedang butuh posisi satpam. Demi menghargai Yusin, saya beri kamu 3.000 per bulan. Datanglah sendiri. Maaf, Anda ini Dewa Zixia yang terhormat. Masa hanya diberi 3.000 sebulan? Saya memberimu 3.100. Kenapa masih merasa tidak cukup? Nanti biarkan pelayan membungkus sisa makanan untukmu. Hemat sedikit. Kau masih perlu makan beberapa hari lagi. Ini juga bisa menghemat uangmu. Biaya hidup yang cukup berharga. Hahaha. Tentu, tidak boleh begitu. Membuat makanan terbuang. Hahaha. Apa? Masih ingin memukul orang? Kalau kau lelaki, ayo pukul aku. Memukulmu hanya akan membuat tanganku kotor. Apa yang bisa dilakukan di pesta ini? Cukup, kakek sudah malam ini. Aku akan duduk dan makan. Aku rasa tidak perlu. Kinyu, janganlah mempersoalkan mereka. Ini semua salah kakek. Tuan tua. Apakah aku yang merasa tidak sehat atau kamu yang masih belum cepat pergi? Jika Kinyu pergi, aku juga tidak akan ikut. Haruskah kamu membuat keributan seperti ini? Semua orang jadi tidak senang karenamu. Jiang Yusin, coba kamu pikirkan siapa sebenarnya yang sedang membuat keributan. Apa kamu tidak bisa melakukannya demi aku? Kali ini, dia sudah minta maaf padamu. Kamu sebenarnya ingin apa? Maksudmu semua ini salahku? Kakek, aku sudah bilang jangan biarkan orang bodoh ini datang. Lihatlah, pesta ulang tahun yang seharusnya baik-baik saja. Sekarang jadi seperti ini. Hahaha, persaudaraan sejati. Tadi itu salahku. Begini saja, nanti biar Dayang kasih kamu posisi kepala keamanan. Setuju? Gaji per bulan 3.500. Gimana? Kita tetap keluarga, kan? Ayo duduk dan makan. Masalah ini selesai, ya? Ini bukan urusan sembarang orang. Haha, bibimu benar sekali. Langsung saja datang lapor ke tempatku. Iya, Kinyi. Tadi kami semua hanya bercanda sedikit denganmu. Jangan dimasukkan hati. Aku memang suka dia. Itikat baik kalian. Sebenarnya kamu mau apa? Sudah minta maaf juga. Tidak bisakah berhenti di sini saja? Kenapa sekarang bahkan ingin pergi pun jadi salahku? Jangan tidak tahu diri. Hari ini kamu bisa duduk di sini. Semua karena menghormati orang tua. Jangan sok pamer muka, ya. Berhenti. Mau pergi itu tidak semudah itu. Kamu mau menghalangiku? Tadi kamu kan terus bilang kalau kartu itu benar. Aku kasih kamu satu kesempatan. Pelayan, bawa mesin kartu kalian ke sini. Aduh, aku sudah bilang dari tadi. Jangan berpura-pura besar. Kau sudah baik-baik saja sekarang? Tunggu sebentar. Kalau uangnya tidak bisa dikeluarkan, orang bodoh ini pasti akan mencari berbagai alasan. Misalnya, mesin kartu mereka terlalu kuno. Tidak bisa digunakan. Nyonya, Anda bercanda, kan? Mesin kartu kami adalah model terbaru. Tidak ada masalah seperti itu. Lebih baik tunggu sebentar sampai muncul. Aku lihat kalian cari alasan apa lagi. Tenang saja. Dengan harga diri semua orang di sini, tidak mungkin serendah itu. Ki, kita sudah menikah begitu lama. Apa aku tidak tahu kemampuanmu?
Sebelum kartu itu dipakai, sebaiknya kamu segera minta maaf kepada semua orang. Dan akhiri semuanya dengan menikah. Jiang Yuxin, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apakah aku benar-benar seburuk yang kamu katakan? Namun, soal status, aku selalu mempercayaimu. Kita semua keluarga sendiri. Begini saja, apapun hasilnya. Kita makan jeruk dulu. Pelayan, gesek kartunya. Pak, ini kartu Anda. Begini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Apakah ini benar-benar kartu naga Zixia? Sekarang kalian percaya, kan? Baik, kamu percaya. Ibu yang salah. Kartu ini benar-benar tidak terbatas. Kakak iparmu tadi juga bilang, kan? Tidak ada hasilnya apa-apa. Kita ini tetap satu keluarga. Keluarga ini lucu sekali. Mendengarmu, tapi tidak mengerti sama sekali. Saya bilang kalian tidak tahu malu. Meremehkan yang miskin dan suka yang kaya. Maaf semuanya. Ada masalah dengan kartu ini. Masalah apa? Apalagi kalau bukan masalah. Jadi, kartu ini palsu, kan? Dasar pecundang. Bawa barang palsu untuk menipu kami. Nona ini, kartu ini asli. Kalau begitu, apa masalah dengan kartu ini? Hanya saja kartu ini dibekukan. Dikatakan bahwa identitasnya tidak jelas. Penggunaan dihentikan. Saya sudah bilang, bagaimana dia bisa memiliki kartu naga ungu? Ternyata asalnya tidak jelas. Ini milik saya. Hei Jenderal Jun, apakah Anda sudah menggesek kartu? Ya, baiklah. Ini akan membatalkan perjanjian pembatasan untuk Anda. Itu pasti telepon dari polisi, kan? Tenang saja, berapa banyak yang baru saja diakses. Suamiku akan memberimu. Kakek, apa kamu gila? Diamlah. Apa yang saya lakukan kepada kini? Kakek, tenang saja. Tidak ada yang terjadi. Pelayan, coba gesek lagi. Sudah. Bukan milikmu ya bukan milikmu. Berapa kali gesek pun apa bedanya? Gagal gesek kartu. Gagal gesek kartu. Gagal gesek kartu. Hahaha. Kini, katakan padaku yang sebenarnya. Tadi bukan polisi yang bilang kamu telah mencuri kartu orang lain. Ini segera akan tiba. Tunggu sebentar, coba lagi. Sudahlah, Tianyi, jangan coba lagi. Kalau tidak, nanti kakekmu yang harus memberi uangmu. Tidak lama lagi. Dia sekali lagi menyuruh Yuxin ke kantor untuk membantu kamu. Jujurlah tentang perasaanmu. Sebenarnya kamu telah mencuri berapa banyak uang dari orang itu. Karena kamu sudah tidak percaya. Tuan, jangan terburu-buru. Mungkin ini masalah jaringan. Saya akan mencoba lagi beberapa kali. Sudahlah, dia hanyalah seorang penipu. Masih perlu gesek apa lagi? Sudah, cukup. Pelayan, gesek kartu saya. Pembayaran berhasil. Masih ada berapa di dalamnya? Berapa ini? Pembelian kali ini 95.000. Saldo di kartu Anda masih 5 juta. Tambah lagi 10.000 untuk tipsmu. Maaf, tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Tempat sampah ini. Ingin menghabiskan uang tapi tidak bisa. Uang kotor, ribut dan sangat menjengkelkan, saya tidak mau makan lagi. Qin Ye, kamu sangat disayangkan. Qin, kamu memang terlalu jujur. Kamu sangat sopan. Kartu ini kupersembahkan untukmu. Transaksi kartu berhasil. Saldo di kartu sebesar 10 triliun yuan. Hari-hari berlalu begitu saja. Merendam kaki memang nyaman. Orang sudah berganti. Tanpa sanggup pun, aku juga datang. Dia memang yang terbaik. Aku punya banyak paman. Jangan. Bicaralah baik-baik. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tolong aku. Aku akan berkata jujur padamu. Ini adalah takdir yang akan menghilang. Dan kau telah berulang kali menyinggungku. Apakah kau masih merasa ada harapan? Ini tidak mungkin. Kenapa aku harus percaya padamu? Sekarang perintah raja.
Tentu saja, hamba bersedia melayani Anda sepenuh hati. Walau nyawa jadi taruhannya. Tidak perlu berlebihan. Kau hanya perlu membantuku dengan satu hal kecil. Ini adalah dupa kehilangan jiwa. Bagi orang biasa, aromanya tak berbeda dengan kayu cendana. Meskipun dimakan mentah rasanya biasa saja. Mohon petunjuk dari Anda. Bagi orang biasa, itu tak ada bedanya dengan kayu cendana. Meskipun dimakan mentah, rasanya biasa saja. Mohon petunjuk dari Anda. Namun, bagi Dewa Zisia dan Dewi, ini hanya kesenangan. Hanya perlu mencium sedikit kotoran dan tubuh akan lemas. Semua kemampuan hilang. Dan kamu hanya perlu mengikatnya di lokasi dan biarkan menguap. Walaupun kamu menyelesaikan tugas. Oh, ini siapa anak orang kaya? Siapa tuan muda itu? Bukankah ini keajaiban Shaolin dari desa kalian? Seorang pria tampan yang hanya bisa mengandalkan wanita. Mengapa Ki ada di sini? Hei, wajah pucat itu untuk siapa? Berani-beraninya kau terhadap Tuan Qin. Kau berani tidak menghormati Tuan Qin. Bahkan berani memukulku. Apa yang terjadi jika aku memukulmu? Ini bukan pertama kalinya aku memukul. Jika kamu tahu diri, segera pergi. Kamu menakut-nakutiku. Setelah putriku mendapatkan kembali posisi Nyonya Kim Jun, aku pasti akan menghukum kalian. Oh, apa yang ingin kamu biarkan Yang Mulia hukum padaku? Ingin tahu ya? Aku sengaja tidak mau memberitahumu. Bu, jangan membuat masalah lagi. Ayo kita pergi. Anak muda, kalau berani, masuk bersama saya. Lihat bagaimana saya menghadapimu. Mereka benar-benar keterlaluan. Tuan, lihat bagaimana aku mengajari mereka. Kamu pergi. Masuk dulu. Wah, harumnya. Kembalikan padaku. Kenapa kamu begitu tegang? Ini apa? Gula bubuk. Benarkah? Kalau begitu, makanlah untuk kulihat. Kalau kamu tidak makan, berarti ada yang aneh. Aku makan, kan? Ayo, makanlah. Kami tidak mau. Ayo kita pergi. Aduh, Zhuo Wenwen. Jika tidak, kamu akan mati. Api perang membara. Cahaya ilahi bersinar. Anak yang berbakti akan memimpin. Mendamaikan dunia. Sangat baik, Raja segera akan muncul. Anakku, setelah kamu bertemu Raja, pastikan untuk menjelaskan dengan jelas padanya. Mendapatkan kembali gelar Tuhan dan Nyonya. Zisia yang angkuh menguasai dunia. Tuhan sangat disukai Zhao Wanfang. Silakan Tuan naik. Silakan Tuan naik. Ki sedang apa? Tuan segera akan naik. Apakah kamu mengganggu Tuan? Pergi. Berani-beraninya kau di ruangan Junshang. Menurutku, kau benar-benar cari mati. Kau berani memukulku. Ini bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah Junshang. Dewi memberitahunya tentang identitasku. Dia adalah Dewa Zisia kita. Dewa Zisia yang mewakili kemarahan rakyat untukmu. Memang benar Dewa Zisia. Sayangnya, pandanganmu sempit. Jarang mendengar dan melihat. Tidak mengenali dewa yang sebenarnya. Jadi, apakah Dewa Zisia masih memiliki kartu itu? Berikan kami satu kesempatan lagi. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Keluarga Jiang, lebih baik jaga diri kalian sendiri. Sudah diambang kematian masih belum sadar. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri.
Lin Ye. Akhirnya kita bertemu. Siapa kamu? Aku sudah lama merindukanmu. Kau bukan yang pertama. Dan juga bukan yang terakhir. Tidak apa-apa. Yang perlu kau tahu adalah, siapa yang menyinggungku, pasti akan mati. Kau tidak layak. Bermulut besar. Bergelut di ambang kematian. Serahkan tahta dewa padaku. Jangan melawan, bodoh. Semua posisi dewa di sini hari ini sudah aku atur. Kalian semua pasti akan mati hari ini. Bagaimana bisa dia berani mengajarkan putra mahkota? Burung baik memilih pohon untuk terbang. Orang yang tahu waktu adalah yang cerdas. Dia hanya membuat pilihan yang tepat. Saat kalian semua mati, kuil Zixia ini akan menjadi milikku. Kau peri, kau tidak apa-apa, kan? Mengapa bisa begini? Bagaimana rasanya makan dupa jiwa? Ini dipersiapkan khusus untuk kalian. Masang telah melakukannya dengan baik. Merupakan kehormatan saya untuk bisa melayani Tuan. Hari ini adalah hari kematian kalian lagi. Hari kematian. Memang benar hari kematian kalian. Kau masih berpikir bahwa kau adalah tubuh suci Dewa Alang Kematian yang agung? Tidak, sekarang kau hanyalah seorang, hanya semut yang tidak berdaya. Kejam. Lalu orang-orang ini, orang-orang, bunuh mereka semua. Termasuk kamu. Kamu tahu terlalu banyak. Aku tidak ingin mati. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan Qin Qin yang bodoh ini. Dia yang menyebabkan kematian kalian. Chen Ye, bukankah kamu sangat hebat? Bunuh saja mereka semua. Diam. Habis sudah. Kamu akan mati karena sampah ini. Maaf. Sejak awal sampai akhir, aku yang salah paham padamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, hanya pertemuan kita, hingga kita tua. Jika ingin melewatinya, harus melangkahi tubuhku dulu. Lepaskan. Tidak mungkin, kamu terkena aroma dewa yang mematikan dariku. Bagaimana kamu masih bisa bergerak? Kau bilang tentang dupa pembunuh dewa itu. Kadang-kadang aku menggunakannya saat aku insomnia. Mundur atau mati. Ayo semuanya bersama. Hari ini kau mati atau kami yang akan mati. Strategi militer kembali seimbang. Xiao yang si badut. Qin Ye. Mari kita menikah lagi. Kamu sudah janji akan menikahiku. Aku bisa. Tanpa status, aku tak peduli. Aku tetap ingin menikah.